warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di channel Zona Hijrah Kapten Arni. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga berkah berkelimpahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Zona Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar kata sejarah tentu sudah tidak asing lagi ya di telinga kita semua. Tapi bagaimana dengan istilah sirah nabawiyah? Apakah kita udah sering mendengarnya? Atau bisa jadi justru pertama kali kita mendengarnya? Lalu apa hubungannya antara sejarah dengan sirah nabawiyah? Sirah nabawiyah merupakan sejarah yang mengenai perjalanan hidup Rasulullah SAW, yang mana mencangkup 3 masa, yaitu masa sebelum diangkatnya menjadi Rasulullah, kemudian masa setelah diangkatnya menjadi Rasul, dan yang ketiga adalah masa di mana Rasulullah SAW sudah wafat. Mempelajari sejarah perjalanan Rasulullah SAW adalah suatu kewajiban bagi kita kaum muslimin, karena tidak mungkin kita dapat memahami ajaran Islam tanpa kita mengetahui bagaimana sejarah hidup Rasulullah SAW sebagai teladan kita semua. Sahabat Zona Hijrah Kapten Arni yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Kalau engkau betul-betul cinta kepadaku, kata Allah, maka fattabi'uni. Maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi Muhammad SAW adalah suatu kewajiban, dan kemudian mengamalkan apa yang beliau telah wariskan adalah suatu keharusan. Maka kita perlu atau wajib mempelajari kisah terbaik di akhir zaman, yaitu kisah terbaiknya Rasulullah SAW. Jadi tunggu apa lagi? Tidak ada kata terlambat untuk kita belajar terkait dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW, dari akar sampai daun, dari usia 0 sampai 63 tahun, dalam setiap aspek kehidupan dari segala sesuatunya. Dan insya Allah kita akan belajar dan akan dibahas di channel Zona Hijrah Kapten Arni. Kita akan belajar terkait dengan sejarah Islam, sejarah yang akan menyampaikan pada seluruh manusia, bukan hanya kepada kita sebagai umat muslim, tentang bagaimana manusia ini menjadi makhluk yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Walaqad karamna bani Adam, dan sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Sekaligus kita tahu bagaimana manusia memuliakan manusia yang lainnya. Manusia juga yang akan menjadi makhluk yang mampu memakmurkan bumi Allah sebagai yang diamanahkan kepadanya. Sahabat Zona Hijrah semuanya, inilah peradaban yang penuh masa keemasan. Tentu peradaban yang sangat panjang, lebih dari 1000 tahun. Semua bermula dari sejarah manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Sebelum kita masuk tentang sejarah Rasulullah SAW, tentu sangat baik ketika kita mencoba memahami
terkait apa pentingnya kita belajar sirah. Karena hari ini kita hampir tidak menempatkan sejarah pada bagian penting dari yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Sejarah hanya bagian yang tidak menyenangkan. Sejarah dari yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk tentang sejarah Rasulullah SAW, tentu sangat baik ketika kita mencoba memahami apa pentingnya kita belajar terkait dengan sirah. Apa pentingnya kita belajar tentang sejarah Nabawiyah, sirah perjalanan Rasulullah SAW. Karena hari ini kita hampir tidak menempatkan sejarah pada bagian yang penting kita pelajari. Kita akan belajar terkait dengan sejarah Islam, sejarah yang akan menyampaikan pada seluruh manusia, bukan hanya kepada kita kaum muslimin, tentang bagaimana manusia ini menjadi makhluk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walaqad karamna bani Adam. Dan sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Sekaligus kita tahu bagaimana manusia memuliakan manusia yang lainnya. Manusia juga yang akan menjadi makhluk yang mampu memakmurkan bumi Allah sebagai yang diamanahkan kepadanya. Inilah peradaban yang penuh keemasan. Tentu peradaban yang sangat panjang, lebih dari 1000 tahun. Semula berawal dari sejarah manusia yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW sebagai teladan kita semua. Sebelum kita masuk tentang sejarah Rasulullah SAW, tentu sangat baik ketika kita mencoba memahami apa pentingnya kita belajar sirah. Karena kita hampir tidak menempatkan sejarah pada bagian yang penting yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita. Sejarah hanya bagian dari hal yang sangat membosankan. Dan lebih buruknya lagi adalah kita tidak merasa terlibat dalam peristiwa sejarah itu. Karena sejarah itu sudah sekian abad yang lalu dan kita hidup di zaman yang menurut kita ada di zaman yang berbeda dan permasalahannya pun berbeda. Untuk itu kita harus mempelajari dulu apa pentingnya sejarah. Pastinya sejarah perjalanan Rasulullah SAW dan bagaimana cara belajarnya. Nah, insya Allah di channel Zona Hijrah akan kami bahas ya, insya Allah di setiap pertemuan-pertemuan. Jangan lupa dipantengin terus, ditonton terus ya, sahabat Zona Hijrah semua. Sahabat Zona Hijrah Kapten Arni, apa sih pentingnya kita belajar terkait dengan sirah Nabawiyah? Yang pertama, sirah Nabawiyah, sirah Nabi SAW adalah sumber kedua dari syariat Islam. Jadi sebagaimana yang kita pahami, ketika kita yakin bahwa Allah sebagai pencipta, kemudian Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita, dan selanjutnya
pada saat kita melalui proses berpikir, ketika akal kita tidak mampu menjangkau zatnya Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sanalah Allah memilih manusia terbaik untuk menjadi perantara untuk manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Maka di sanalah kita kenal dengan Nabi dan Rasul. Yang terakhir juga kita pahami bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Nabi dan Rasul terakhir. Nabi dan Rasul di akhir zaman sampai kiamat nanti. Perlu kita pahami bahwa sumber kedua dalam syariat Islam dapat kita pahami dengan baik ketika kita telah mempelajari sirah nabawiyah. Ada beberapa hal yang menjadi sumber syariat Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Sunnah sendiri berarti segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi SAW. Oh iya, maksud daripada ketetapan di sini adalah perbuatan sahabat yang dipuji atau didiamkan dan tidak ditegur oleh Nabi SAW karena beliau menyepakatinya. Tentu hal ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran terkait dengan sirah Nabi. Sehingga sumber kedua hukum Islam tidak akan dipahami secara utuh kecuali mempelajari sirah Nabi SAW. Nah, setelah kita mengetahui tingginya kedudukan sunnah Nabi SAW dalam syariat Islam, dari sini pula kita menyadari bahwa pentingnya belajar terkait dengan sejarah sirah Nabi. Dari sini pula kita menyadari posisi pentingnya belajar terkait dengan sejarah Nabi SAW sebagai jalan untuk memahami sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 44, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada manusia yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkannya. Tanpa sirah dan sunnah kita tidak akan pernah mampu memahami terkait dengan Al-Quran. Mempelajari sirah bukanlah semata-mata ringan atau hiburan, tapi mempelajari sirah adalah mengkaji agama. Karena itu menjadi penunjang memahami pokok dari syariat Islam. Dengan mempelajari sirah nabawiyah dan memahaminya dengan baik, kita dapat beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, sesuai dengan yang Allah mau. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW adalah manusia terbaik. Beliau juga penutup para nabi dan rasul, serta yang terbaik di antara mereka. Beliau adalah sosok tokoh yang terbesar dalam sejarah manusia, dan dari manusia pertama Adam hingga kelak terjadi hari kiamat. Sejarah perjalanan Rasulullah sangat layak untuk kita pelajari terkait dengan perjalanan hidupnya. Banyak alasan mengapa perjalanan hidup atau sirah beliau layak dipelajari. Alasan yang paling utama tentu saja karena beliau
adalah seorang rasul, utusan Rob, utusan Allah, penguasa alam semesta. Jika Allah menghendaki, tentu beliau mampu berbicara kepada para hambanya secara langsung. Namun Allah tidak menghendaki yang demikian. Ia mengangkat seorang utusan yang menjadi perantara. Namun Allah tidak menghendaki yang demikian. Ia mengangkat seorang utusan yang menjadi perantara dia dan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memilih beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari seluruh hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah di Quran surat An-Najm ayat 4. Dan tiadalah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu, wajib bagi kita menerima hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya pula wajib bagi kita mempelajari sirahnya. Karena sirah adalah prakteknya perintah Allah melalui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketiga, menimbulkan kecintaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seseorang atau sebagai seorang muslim wajib mengupayakan bagaimana agar ia bisa mencintai Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena mencintai beliau adalah sebuah kewajiban. Cinta kepada beliau harus di atas cinta kepada seluruh makhluk lainnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidak beriman dengan sempurna sampai aku lebih dicintainya dari anak dan kedua orang tuanya serta seluruh manusia. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Sahabat Zona Hijrah Kapten Arni, mungkin kita sering mendengar terkait dengan dialog antara Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Kemudian Umar berkata kepada beliau, "Sesungguhnya sejak saat ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sekarang baru benar, wahai Umar." Ada 3 hal yang membuat seseorang cinta kepada orang lainnya. Yang pertama, secara fisik, orang tersebut bisa menarik. Yang kedua, orang tersebut memiliki peraga yang baik, karena setiap orang akan memuji dan suka dengan sifat-sifat terpuji. Kemudian yang ketiga, orang tersebut berjasa terhadap dirinya. Ketika seseorang berjasa, maka ada penghormatan, kecintaan, dan keinginan untuk membahagiakannya pula. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang secara fisik sangat menarik. Banyak riwayat yang menerangkan tentang ketampanan beliau. Beliau adalah seorang yang terbaik akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala memujinya sebagai pemilik akhlak yang sangat baik.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang secara fisik sangat menarik. Banyak riwayat yang menjelaskan atau menerangkan tentang beliau, tentang ketampanan beliau. Beliau adalah seorang yang terbaik akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala memujinya sebagai pemilik akhlak mulia. Dan beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga orang yang sangat berjasa terhadap umatnya, bahkan kepada seluruh manusia, jin, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Semua itu tidak akan dapat kita ketahui kecuali dengan membaca sirah perjalanan beliau, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, kita akan paham apa yang dimaksud dengan sikap hikmah. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah tidaklah selalu berada di tengah-tengah, terkadang memihak pun disebut dengan hikmah. Orang sering menyebut sikap hikmah ini dengan bijaksana. Buah dari sikap hikmah dan bijak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menaklukkan hati seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mampu menaklukkan hati para sahabatnya saja, sehingga para sahabat jatuh hati padanya, namun beliau juga mampu menaklukkan hati musuh-musuhnya. Rasulullah selalu mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengambil keputusan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini merupakan suatu hal yang terpenting dari mempelajari sirah. Pada saat beliau diutus, setidaknya ada sekitar 360 berhala di sekitar Ka'bah. Beliau Rasulullah SAW tidak langsung bergerak menghancurkan berhala walaupun menentang kesyirikan. Adalah perintah pertama. Sampai tiba masanya beliau memiliki kekuatan. Tidak satupun berhala tersisa di Jazirah Arab. Kemudian beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun pasca menerima wahyu. Kita pahami, kita ketahui bahwa kedai-kedai khamar, kemah-kemah persinahan menyebar di sana, namun tidak pernah beliau mengadakan penggerebekan sekalipun. Kemudian di masa berikutnya beliau menegakkan hukum, walaupun terhadap wanita bangsawan tanpa satupun terkecuali. Suatu waktu beliau mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Di waktu yang lainnya beliau memerangi mereka karena berkhianat. Mengapa beliau tidak memerangi Yahudi di waktu yang damai? Dan beliau itu bisa tegas dan bisa lembut. Sehingga hikmah itu bisa dalam bentuk perdamaian, bisa pula mengadakan peperangan. Tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang saat ini. Satu kelompok menginginkan damai, terus satu yang lain tidak menginginkan damai. Kemudian ada masa beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersabar. Kita pahami bagaimana cerita dari keluarga Yasir saat disiksa oleh kaum Quraisy. Beliau perintahkan untuk bersabar dan menjanjikan surga atas kesabaran tersebut. Saat itu beliau tidak angkat senjata
membuat perhitungan dengan orang Quraisy. Di situasi lain, beliau menyiapkan pasukan untuk menghadapi Yahudi Bani Qainuqa lantaran membunuh seorang muslim dan melecehkan kehormatan muslimah. Nabi juga memerangi negara adidaya Romawi karena membunuh 2 orang muslim. Namun di zaman ini dengan zaman Mekah adalah suatu yang berbeda. Sahabat zona hijrah Kapten Arni, itulah kenapa kita sangat penting atau urgensinya belajar terkait dengan sejarah atau sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Rasulullah SAW, manusia terbaik, manusia mulia, karena tepat dalam menetapkan syariat, berkata dan berbuat seperti ini tidak akan pernah kita pahami kecuali dengan mempelajarinya. Nah, sahabat zona hijrah Kapten Arni, nantikan video-video berikutnya ya terkait dengan kajian sirah nabawiyah insyaallah. Oke, baik sahabat zona hijrah Kapten Arni, kami juga hadirkan di video-video yang lainnya terkait dengan sirah hayatus sahabah sebagai support, sebagai pendukung untuk tambahan ilmu, tambahan pembelajaran yang kita bisa dapatkan terkait dengan perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan ditonton ya, ditunggu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Juga jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi video-video berikutnya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.